Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola udara bersih? Mencari informasi dari bacaan. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan ini ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu membuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan itu? Setelah kalian melihat gambar atau mendengarkan cerita tadi, coba kalian jawab pertanyaan yang seperti ini. Apa nama ikan hias yang dipelihara? Di mana ikan hias itu dipelihara? Yang ketiga, siapa yang memelihara ikan hias? Keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Yang kelima, kapan akuarium itu dibersihkan? Yang keenam, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Silakan kalian untuk menjawabnya. Jika sudah mengisi pertanyaan tadi, coba kalian buat peta pemikiran seperti gambar yang telah ditampilkan ini. Jawaban yaitu yang seperti pertanyaan tadi. Jawabannya kalian tinggal dimasukkan ke peta pemikiran yang ini. Selanjutnya, menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang alat pernapasan pada ikan dan fungsinya. Ikan, di sini ikan termasuk kepada hewan vertebrata. Hewan vertebrata telah memiliki sistem sirkulasi yang fungsinya antara lain untuk mengangkut gas pernapasan O2 dari tempat penangkapan gas menuju sel-sel jaringan. Begitu pula sebaliknya untuk mengangkut gas buang CO2 dari sel jaringan ke tempat pengeluarannya. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang membentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah, muda dan selalu lembab.
Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedang bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Nah, seperti gambar ini, air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut, lalu di sana disaring oleh insang dan dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Sekarang kita akan membahas tentang insang pada ikan atau alat pernapasan pada ikan. Nah, kita bahas tentang insang. Di sini insang adalah organ pernapasan khusus pada ikan yang mampu menangkap oksigen yang larut dalam air. Agar mampu menangkap oksigen, insang ini harus selalu dalam keadaan basah. Insang terdiri atas beberapa komponen penyusun. Berikut penjelasan lengkap dengan fungsi masing-masing. Bagian-bagian insang. Pada setiap sisi organ insang terdapat 5-7 lembar yang terhubung satu sama lain. Pada bagian perangkat, pangkal, adapun bagian-bagian lembaran insang tersebut sebagai berikut. Pertama, operkulum atau tutup insang. Fungsinya adalah melindungi insang pada sisi kanan dan kiri kepala. Yang kedua, lengkung insang atau girt arch. Fungsinya sebagai tempat di mana lembaran insang melekat. Yang ketiga, rigi-rigi insang. Fungsinya adalah menyaring air yang melewati bagian insang. Yang selanjutnya, lembaran insang. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya pertukaran oksigen juga karbon dioksida. Selanjutnya di sini ada gambar ikan dan bagian-bagian dalamnya yang berada di dalam insang ya, di dalam insang. Di sini ada lengkung insang. Nah, kalian bisa lihat lengkung insang ya. Di dalamnya jaring tulang rawan, terdapat rigi-rigi atau alat penyaring. Selanjutnya yang berwarna putih. Terus ada juga lembar insang yang berwarna merah, banyak pembuluh darah, tempat pertukaran gas antara darah dan air, seperti sisir. Insang berbentuk baris-baris yang saling berhubungan pada lengkung insang. Tiap sisi terdapat 5-7 baris insang. Baris insang dipisahkan dengan celah-celah insang. Struktur dan fungsi insang pada ikan. Ikan secara terus-menerus memompa air melalui mulut dan di atas lengkung insang dengan menggunakan pergerakan terkoordinasi dari rahang dan operkulum untuk partilasi ini. Darah yang mengalir melalui kapiler di dalam lamela akan mengambil oksigen dari air. Selanjutnya, jenis-jenis insang pada ikan. Ada 2 jenis insang pada ikan, yaitu pada ikan bertulang sejati atau Osteichthyes. Insangnya dilengkapi dengan tutup insang operkulum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Insang terbentuk seperti sisir yang bertumpuk, seperti sisir yang tersusun dari lembaran-lembaran yang banyak mengandung pembuluh kapiler darah. Oleh sebab itu, insang tampak berwarna merah. Dan ada pula ikan yang tidak menggunakan insang, tetapi menggunakan paru-paru. Perbedaan alat pernapasan ikan bertulang sejati, tulang rawan, dan paru-paru adalah alat pernapasan pada ikan bertulang sejati adalah berupa insang yang terdiri dari bagian-bagian yaitu lengkung insang, rigi-rigi, dan lembar insang. Insang tersimpan di dalam rongga insang dan terlindung oleh tutup insang. Contohnya ikan emas. Terus selanjutnya alat pernapasan ikan bertulang rawan adalah berupa insang, tetapi berbeda dengan ikan bertulang sejati. Adalah pada ikan bertulang rawan, insang tidak dilengkapi dengan tutup. Contohnya pada ikan hiu. Alat pernapasan pada ikan paru-paru adalah ikan yang mempunyai sepasang
gelembung udara seperti paru-paru yang disebut pulmosis. Nah, sistem pernapasan pada ikan yang bertulang sejati yaitu ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang atau operculum. Nah, bisa kalian lihat atau cermati ya, jika kita melihat atau mengambil ikan mas atau ikan mujair, di sisinya terdapat tutup insang yang berupa seperti tulang ya, itu adalah operculum, tutup insang. Insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih. Selanjutnya, rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang, dan filmen atau lembar-lembar insang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, sistem pernapasan pada umumnya ikan. Nah, selanjutnya fase pernapasan ikan. Pernapasan pada ikan bertulang sejati. Insang-insang ikan bertulang sejati tersimpan di dalam rongga insang yang terlindungi oleh tutup insang. Mekanisme pernapasan insang bertulang sejati meliputi dua tahap, yakni fase inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini adalah pengambilan udara atau memasukkan udara dari air ke dalam insang. Mekanisme inspirasi adalah sebagai berikut. Celah mulut tetap tertutup. Bila tutup insang bergerak ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, maka rongga mulut bertambah besar. Tekanan udara berkurang atau menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar. Bila celah mulut membuka, maka atau udara akan masuk ke rongga mulut. Terus kedua, fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan pengeluaran karbon dioksida dan gas-gas lain dari insang ke air. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup, insang bergerak mendekati sumbu-sumbu tubuh kembali ke posisi semula. Seperti selaput insang membuka sehingga air keluar melewati celah-celah tersebut. Pada saat air keluar bersentuhan dengan lembaran insang, saat itulah oksigen difungsi ke dalam kapiler darah. Sedangkan karbon dioksida berdisfungsi dari darah ke dalam air, jadi pertukaran O2 dan karbon dioksida terjadi fase ekspirasi. Nah, sekarang ke ikan yang bertulang rawan atau yang tidak memiliki tutup insang atau operculum. Pertukaran udara terjadi melalui rongga mulut sebab perubahan tekanan rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat pergerakan naik turun rongga mulut ikan. Nah, pembahasannya pernapasan pada ikan bertulang rawan. Ikan ini insangnya tidak memiliki tutup insang sehingga mekanisme pernapasannya berbeda dengan ikan yang bertulang sejati. Masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut. Perubahan volume rongga mulut ini terjadi karena gerakan naik turun dari otot dasar mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah. Tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya, maka air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut, sehingga terjadilah insirasi pengambilan udara dari lingkungan ke rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanan naik, celah mulut menutup, sehingga air mengalir keluar melalui celah insang. Dengan demikian terjadilah eksirasi atau pengeluaran karbon dioksida. Pada saat inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, pernapasan pada ikan yang melalui paru-paru atau diponoi. Ikan paru-paru mempunyai cara pernapasan yang menyerupai amfibi.
Di samping insang, ikan yang berparu-paru mempunyai suatu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan. Disebut pulmosis. Gelembung ini dikelilingi banyak pembuluh darah. Pulmosis dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumocatus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya distribusi udara ke kapiler darah. Nah, ada pula ikan yang hidup di lumpur atau di rawa, memiliki lipatan yang terdiri yang tidak teratur pada organ insang. Lipatan-lipatan tersebut seperti labirin. Labirin berfungsi menyimpan udara cadangan untuk bernapas. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus, gurame, dan betok. Ada pula alat bantu selain insang yang terdapat pada ikan. Yang pertama yaitu labirin, yang merupakan salah satu jenis alat bantu pernapasan pada ikan, yang mana tidak memiliki oleh semua insang. Labirin dapat diartikan sebagai perluasan insang pada bagian atas yang memiliki bentuk lipatan serta membentuk rongga yang tidak beraturan. Contoh ikan yang memiliki seperti yang tadi ya kita udah jelaskan. Yang kedua, arboresosme. Arboresosme merupakan struktur tambahan yang terdapat pada ikan lele, gurame atau ikan nila yang memiliki warna merah dengan bentuk seperti bunga karang. Struktur ini dapat membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan yang memiliki kadar oksigen rendah. Yang ketiga, diverticula. Struktur tambahan ini dimiliki oleh ikan yang hidup di daerah tropis, yaitu ikan gabus, yang umumnya terletak pada daerah parit. Beberapa jenis ikan mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan gelembung renang, kecuali ikan hiu dan ikan yang hidup di air deras. Jadi semuanya ikan, seperti kita kalau membelah ikan, di dalamnya itu ada gelembung renang. Nah, itu adalah sebagian dari fungsi pernapas ikan. Nah, selanjutnya kalian bisa tuliskan bagian-bagian dari alat pernapasan pada ikan di bawah ini dengan fungsinya. Tadi Bapak sudah menjelaskan dan Bapak tadi sudah memberitahu dengan gambar-gambarnya. Kalian tinggal menuliskan kembali dan apa fungsinya. Setelah kalian menyelesaikan tugas tadi, selanjutnya kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian tentang bagian dan fungsi alat pernapasan pada ikan yang kalian lengkapi tadi di kegiatan 2. Jadi nanti kalian tulis di sini penjelasannya bagian dari fungsi-fungsinya. Mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita harus menjaga hewan peliharaan kita agar tetap sehat. Yang kedua, mengetahui organ pernapasan pada ikan. Yang ketiga, manfaat dan fungsinya. Dan yang terakhir, selalu jaga tempat hidup ikan agar bisa dinikmati oleh anak-anak kita nanti. Selamat bekerja dan sehat selalu. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama dan semoga sukses.